Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, semoga di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan PJJ ini dengan penuh semangat. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini terbagi atas 3 jenis atau 3 bagian, yaitu mean atau rata-rata, kemudian median, dan yang terakhir adalah modus. Jadi ketiga ini termasuk dalam ukuran pemusatan data. Selain ukuran pemusatan data, ada juga yang namanya ukuran penyebaran data. Nah, untuk ukuran penyebaran data apa aja nanti kita bahas selanjutnya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang mean atau rata-rata. Ya, yang akan kita bahas mean atau rata-rata ini adalah data tunggal, data berbobot, dan data berkelompok. Baik, kita mulai dengan rata-rata. Rata-rata ini merupakan perbandingan antara jumlah data dengan banyak data. Jadi jumlahnya berapa dibagi dengan banyak datanya berapa, itulah rata-rata atau mean. Nah, untuk rata-rata atau mean ini disimbolkan dengan X tanda strip di atas. X dengan tanda strip di atas ini atau yang seperti ini dinamakan dengan X bar. Jadi X bar ini menyatakan rata-rata atau mean. Kita lihat rata-rata untuk data tunggal. Misalkan di sini ada suatu data, datanya itu ada data pertama atau X1, data kedua X2, data ketiga X3 sampai data terakhir yaitu Xn. Nah, rata-rata dari data ini bisa kita cari dengan rumus X1 tambah X2 tambah X3 tambah seterusnya sampai tambah Xn dibagi dengan N. N ini adalah banyak datanya ada berapa. Inilah cara menentukan rata-rata untuk data tunggal. Jumlahkan datanya dibagi dengan banyaknya berapa. Itulah rata-ratanya. Baik, kita lihat contohnya. Di sini ada data 2, 3, 5, 7, 9, 5, 9, 9, 8, 5. Dan yang keduanya adalah 12, 18, 15, 14, dan 11. Baik, kita cari rata-ratanya kedua data tersebut. Untuk data yang pertama 2, 3, 5, 7, 9, 5, 9, 9, 8, 5. Berarti rata-ratanya tinggal kita jumlahin 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 5 tambah 9 tambah 9 tambah 8 tambah 5. Baru dibagi dengan banyak datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dibagi dengan 10. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 5 tambah 9 tambah 9 tambah 8 tambah 5. Itu hasilnya 62. Dibagi dengan 10. 62 dibagi dengan 10 adalah 6,2. Inilah rata-rata untuk data pertama. Baik, kita lihat contoh berikutnya, contoh yang kedua atau data yang kedua. 12, 18, 15, 14, dan 11 kita akan mencari rata-ratanya. Berarti kita tinggal menjumlahkan 12 tambah 18
tambah 15 tambah 14 tambah 11 dibagi dengan banyak datanya. Di sini banyak datanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi dengan 5. 12 tambah 18 tambah 15 tambah 14 tambah 11 itu hasilnya 70. Dibagi dengan 5. 70 bagi dengan 5 adalah 14. Jadi rata-rata untuk soal nomor 2 atau data nomor 2 itu adalah 14. Ini cara menentukan rata-rata untuk data tunggal. Jadi ini datanya adalah data tunggal. Nah, sekarang kita akan mencari rata-rata untuk data berbobot. Sebelum kita mencari data berbobot, Bapak akan menjelaskan dulu tentang data berbobot itu sendiri. Nah, kalau data berbobot itu disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi nilai 5 ini ada 3 atau 3 orang misalkan. Nilai 6 itu ada 6. Nilai 7 ada 5. 8 ada 2. 9 ada 3 dan 10 ada 1. 3, 6, 5, 2, 3, 1 ini adalah bobotnya atau frekuensinya. Makanya data yang seperti ini yang disajikan dalam tabel ini namanya data berbobot. Nah, untuk menentukan rata-ratanya, kamu tinggal kalikan antara nilai dengan frekuensi. 5 kali 3, 6 kali 6, 7 kali 5, 8 kali 2, 9 kali 3, 10 kali 1. 5 kali 3 adalah 15. 6 kali 6 adalah 36. 7 kali 5 adalah 35. 8 kali 2 adalah 16. 9 kali 3 adalah 27. Dan 10 kali 1 adalah 10. Jadi kalikan antara nilai dengan frekuensinya masing-masing. Setelah dikalikan, nah jumlahkan hasil kalinya. Hasil kalinya kita jumlahkan 15 tambah 36 tambah 35 tambah 16 tambah 27 ditambah 10, hasilnya adalah 139. Selain jumlah hasil kalinya kita jumlahin, frekuensinya juga kita jumlahin. 3 tambah 6 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 1 hasilnya 20. Jadi yang kita jumlahin adalah hasil perkaliannya dengan frekuensinya. Jumlah dari hasil perkaliannya adalah 139. Dan jumlah frekuensinya adalah 20. Berarti rata-ratanya kita gunakan rumusnya adalah sigma X1 kali F per sigma F. Sigma ini menunjukkan jumlah atau menyatakan jumlah. Jadi jumlah dari hasil perkalian. Kalau yang bawahnya adalah jumlah dari frekuensi. Jumlah dari hasil perkalian tadi kita sudah cari, yaitu 139. Dan jumlah frekuensinya 20. Berarti rata-ratanya adalah 139 dibagi 20. 139 bagi 20 adalah 6,95. Nah, itulah cara mencari rata-rata data berbobot. Baik, kita lanjut ke data yang ketiga, yaitu data berkelompok. Sebelum kita mencari rata-rata data berkelompok, Bapak akan menjelaskan dulu data berkelompok itu sendiri. Kalau tadi data berbobot disajikan dalam bentuk tabel. Sama dengan data berbobot, data berkelompok juga disajikan dalam bentuk tabel. Cuma yang ngebedain, kalau data berbobot itu nilainya satu-satu. Tapi kalau data berkelompok nilainya itu dikelompokkan dari berapa sampai berapa. Contohnya ini dari 131 sampai 140. Ini namanya data berkelompok karena dikelompok-kelompokkan.
Nah, kalau kalian masih ingat tentang materi sebelumnya, yaitu tentang penyajian data dalam bentuk tabel, kalian telah mengenal tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu sama aja dengan data berkelompok atau tabel data berkelompok, karena datanya dikelompok-kelompokkan. Baik, untuk menentukan data berkelompok ini sama dengan cara menentukan rata-rata data berbobot. Kita kalikan nilai dengan frekuensinya. Cuma di sini kan datanya dikelompokkan 131 sampai 140 untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua 141 sampai 150. Kelas ketiga 151 sampai 160 dan seterusnya. Apakah semuanya dikalikan dengan 2? 131 kali 2, 132 kali 2 dan seterusnya. Ternyata kita tidak usah semua mengalihkan setiap angka di kelas tersebut dengan frekuensinya. Cukup kita ambil tengah-tengahnya atau nilai tengahnya atau data tengahnya. Jadi dari 131 sampai 140 itu data tengahnya berapa atau nilai tengahnya berapa. Nah, itulah yang dikalikan dengan frekuensinya. Nah, untuk menentukan titik tengahnya, batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Ingat, 2 itu bukan dari frekuensinya, tapi dari nilai tengah. Nilai tengah itu artinya dia membagi menjadi 2 bagian sama banyak atau sama panjang atau sama besar. Jadi setiap titik tengah semuanya ditambahin batas bawah tambah batas atas bagi 2. Semuanya seperti itu. Mari kita tentukan titik tengah untuk kelas pertama. Berarti 131 ditambah 140 itu sama dengan 271. 271 dibagi 2 adalah 135,5. Berarti untuk kelas kedua 141 ditambah 150 adalah 291. 291 dibagi 2 jawabannya adalah 145,5. 151 ditambah 160 dibagi 2 jawabannya adalah 155,5 dan seterusnya sampai terakhir 181 ditambah 190 dibagi 2 jawabannya adalah 185,5. Nah, kalau titik tengahnya sudah kita tentukan, baru kita kalikan dengan frekuensinya. 2 kali 135,5. Jawabannya adalah 271. Kemudian 5 kali, ini jadi dikali ya. Semuanya dikali. 5 kali 145,5. Jawabannya adalah 727,5. 13 kali 155,5. Jawabannya 2021,5 dan seterusnya sampai yang terakhir 3 kali 185,5. Jawabannya adalah 556,5. Jadi itu langkah kedua. Ingat, langkah pertama cari titik tengah, langkah kedua kita kalikan titik tengah dengan frekuensinya. Nah, setelah itu, setelah ketemu hasil kalinya seperti tadi, yaitu data berbobot, kita jumlahkan hasil kalinya tadi. Hasil kalinya itu jumlahnya adalah 6460 dan frekuensinya adalah 40.
Berarti rata-ratanya seperti tadi rumusnya, yaitu jumlah dari hasil kali antara titik tengah dengan frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Tadi jumlah hasil kalinya adalah 6460 dibagi dengan jumlah frekuensinya 40. 6460 dibagi 40 adalah 161,5. Inilah cara menentukan rata-rata untuk data berkelompok. Nah, itulah cara menentukan rata-rata data tunggal, data berbobot, dan data berkelompok. Baik, kita lanjut ke rata-rata gabungan. Jadi rata-rata gabungan ini artinya ada beberapa kelompok. Di setiap kelompok tersebut mempunyai rata-rata. Baru kita gabungkan, nah rata-rata sekarang itu berapa? Itulah arti rata-rata gabungan. X bar rata-rata gabungan ini sama dengan rata-rata kelompok pertama dikalikan dengan jumlah data kelompok pertama ditambah rata-rata kelompok kedua dikalikan dengan jumlah data kelompok kedua dibagi dengan jumlah data kelompok pertama ditambah jumlah data kelompok kedua. Inilah cara mencari rata-rata gabungannya. Mari kita lihat contohnya. Rata-rata ulangan matematika 30 siswa. Nah, ini ada 30 siswa nih. Adalah 78. Dan rata-rata ulangan matematika 34 siswa kelas 12 AP2 adalah 80. Berarti di sini ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah AP1 dan kelompok yang kedua adalah AP2. Jadi ada dua kelompok. 30 siswa ini adalah, ingat 30 siswa. Berarti ini adalah jumlah datanya. Berarti ini adalah N1. Rata-ratanya untuk AP1 atau kelompok yang pertama adalah 78. Berarti ini adalah X bar 1. Tadi N1 nya adalah 30. Yang ini. Kemudian untuk kelas 12 AP2 jumlah siswanya adalah 34. Berarti ini adalah N2 nya 34. Dan rata-ratanya adalah 80. Berarti X bar 2 nya adalah 80. Tadi N2 nya adalah 34. Yang ini, ya kan? Berarti rata-rata gabungannya adalah, kita tinggal substitusi aja. X bar 1 nya adalah 78, N1 nya adalah 30, X bar 2 nya adalah 80, dan N2 nya adalah 34 dibagi dengan N1 tambah N2 atau 30 tambah 34. Tinggal kita kalikan. 78 kali 30 adalah 2340. 80 kali 34 adalah 2720 dibagi dengan 30 tambah 34, 64. 2340 ditambah 2720 adalah 5060 dibagi dengan 64 adalah 79,06. Jadi rata-rata gabungannya adalah 79,06. Itulah cara menentukan rata-rata gabungan. Baik, itulah pembahasan pada kegiatan PJJ kali ini.
Semoga penjelasannya kalian dapat pahami. Namun jika di antara kalian masih merasa bingung, silakan kalian bisa komentar di Classroom, Google Classroom, atau bisa langsung WA. Untuk selanjutnya, sebagai latihan, silakan kalian kerjakan soalnya. Soal ini silakan kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan, di mana linknya sudah Bapak siapkan di Google Classroom. Itulah kegiatan PJJ pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengerjakan soal ini dengan penuh semangat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.